Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perancangan tata letak dan penanganan bahan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang yang kami lakukan pada minggu-minggu kemarin. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Budi Anor, Desi Nur Fabriani, Deti Rahmanti, Marlina, dan Nadia Humayro. Lanjut. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai identifikasi pabrik pembuatan tahu. Pabrik tahu yang kami survei adalah milik Bapak Suwandi. Usaha pabrik tahu tersebut didirikan di Gang Jambu, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada tahun 1995. Dari awal pendirian usaha ini sampai sekarang jumlah tenaga kerjanya tetap yaitu 5 orang. Para pekerja beraktivitas pada hari Senin sampai Minggu, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Kelima pekerja tersebut memiliki tugas masing-masing, yakni di bagian perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, pencetakan, dan pengirisan. Pembagian tugas tersebut terkadang dilakukan secara bergantian. Dan di slide ini adalah denah lokasi pabrik yang kami survei. Yang pertama ada pintu masuk, kedua bak perendaman, yang kedua bak perendaman untuk kacang kedelai, yang ketiga mesin dumping untuk penggilingan kacang kedelai, yang keempat drum perebusan, yang kelima kain penyaringan, yang keenam bak pengendapan, yang ketujuh tempat air, yang kedelapan boiler, alat penguapan, yang kesembilan tempat penggorengan, dan yang ke-10 pintu keluar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Marlina. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tabel data hasil survei lapangan, di sini ada nama bahan yaitu kedelai, jumlahnya 300 kg per hari. Untuk alat dan mesin, yang pertama diesel atau dumping, berjumlah 2 unit, boiler alat penguapan 1 unit, tempat perebusan atau drum 3 unit, kain penyaringan 3 unit, bak perendaman 21 unit, papan pencetak 5 unit, penggorengan 2 unit, bak pengendapan 3 unit. Untuk langkah-langkah pembuatan tahu, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, bersihkan kacang kedelai dari segala macam kotoran menggunakan air bersih. Yang kedua, rendam kacang kedelai dengan air bersih selama kurang lebih 4 jam. Yang ketiga, dihaluskan atau digiling kacang kedelai menggunakan mesin penggiling. Masukkan kacang kedelai yang telah digiling ke dalam air mendidih untuk proses perebusan. Selanjutnya, saring kedelai yang telah direbus menggunakan kain halus yang sudah disiapkan agar ampas dan sari kedelai terpisah. Sari kacang kedelai yang telah disaring diaduk hingga muncul gumpalan menyerupai tahu. Diamkan beberapa menit hingga gumpalan-gumpalan tersebut mengendap. Masukkan gumpalan-gumpalan tahu ke dalam cetakan kayu berbentuk persegi, selanjutnya dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah strategi menggunakan media, yaitu mengantarkan tahu kepada pedagang di pasar yang sudah memesan. Limbah padat atau ampas pada pabrik tahu dijual pada pabrik tempe gembus yang sebagian dijadikan untuk pakan ternak.
sedangkan limbah cairnya dibuang ke parit atau saluran air karena limbah cair tersebut tidak mencemari lingkungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Deti Rahmanti. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi pabrik, yang yaitu ada 4 lokasi pabrik di Jalan Gang Jambu, Jalan Swadia, Gang Bakti, dan Tampang. Untuk Jalan Gang Jambu, raw materials yaitu 3, karena pemasokan kedelai cukup bagus karena dekat dengan agen. Market location 4, karena dekat dengan pasar. Power supplies 2, karena pekerjanya yang kurang sehingga ada yang bekerja sekaligus sekaligus mendouble pekerjaan. Untuk iklim cukup bagus, sedangkan Jalan Swadia untuk bahan nilainya 2 karena sedikit susah untuk mendapatkan bahan. Untuk lokasi sedikit berjauhan dengan pasar. Untuk pekerja itu kurang, yaitu ada 3 orang pekerja saja. Iklimnya cukup bagus. Untuk Gang Bakti Karangjawa, untuk pemasokan bahan cukup bagus, lokasinya cukup bagus, dan pekerjanya juga mencukupi, yaitu 8 orang. Iklimnya juga bagus. Untuk di Tampang, pemasokan bahan cukup bagus, lokasinya kurang strategis, berjauhan dengan pasar, dan pekerjanya cukup banyak, yaitu kurang dari 10 orang. Iklimnya cukup bagus. Dari tabel di sini terlihat bahwa yang paling anggap tidak layak yaitu Jalan Swadia. Kemudian peta proses. Pada peta proses operasi, perendaman 3-4 jam. Di sini terjadi proses delay, yaitu menunggu. Kemudian penggilingan dengan mesin, terjadi perubahan secara fisik, kemudian perebusan dengan uap, kemudian pemisahan ampas, terjadi perubahan fisik, kemudian pencetakan dan pemotongan, terjadi perubahan fisik, dan pengecekan, kemudian dilakukan penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Humairo. Lanjutannya, proses pembuatan tahu. Pertama, rendam kedelai 3-4 jam, lalu dihaluskan kedelai dengan menggunakan mesin giling. Setelah itu, direbus kedelai dengan uap, dan disaring kedelai untuk memisahkan ampas dengan sari. Proses pengumpalan dan cetakan tahu. Selanjutnya, pemotongan tahu sesuai selera dan tahu siap untuk dijual. Lanjut. Pada poncangan proses pabrik tahu. Nomor 1, pintu keluar. Nomor 2, bak perendaman kedelai. Nomor 3, mesin penggiling kedelai. Nomor 4, bak perebusan bubur kedelai. Nomor 5, pintu belakang. Nomor 6, bak dan penirisan bubur kedelai. Nomor 7, tempat pencetakan dan pemotongan kedelai. Nomor 8, gudang. Dan nomor 9, pintu keluar. Dan nomor 10 itu bak air. Dari tinjauan survei pabrik tahu,
suhu yang dipakai untuk mengolah kedelai jadi tahu, pembuatan kedelai jadi susu kedelai, dan perebusan atau pemasakan tahu 4000 Celcius yang bisa dilihat dari kepulan asap yang keluar dari saat proses berlangsung. 2. Pembuangan limbah cair maupun limbah yang berasal selama pemprosesan pembuatan tahu ke area pekerjaan mengakibatkan lantai jadi licin. Nomor 3, pabrik tahu sepanjang prosesnya membuahkan suara kebisingan di atas 40 dB. Pekerja yang bekerja selama 10 jam non-stop. Pekerja yang melakukan aktivitas merokok saat bekerja. Tempat atau pabrik tahu yang berletak di sebelah saluran pipa dari Pertamina yang riskan untuk meledak. Pembakaran kayu bakar menghasilkan asap dan debu halus. Nomor 8, tak adanya alat pemadaman kebakaran. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Nurfetrin. Perancangan proses pabrik tahu. Proses input dan output pembuatan tahu. Yang pertama, perendaman kedelai. Dalam tahap ini, bahan baku yang berupa kedelai disiapkan dengan takaran tiap masak berkisar 300 kg. Selanjutnya, kedelai direndam selama kurang 3-4 jam. Pada proses perendaman ini, kedelai akan menyerap air sehingga kedelai akan menjadi lebih lunak dan memudahkan dalam proses penggilingan. Pencucian kedelai. Pada tahap ini, kedelai yang sudah direndam kemudian dibilas dengan air yang bersih untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada kedelai. Dalam proses pencucian ini, kedelai diremas-remas dan diaduk dengan menggunakan tangan untuk selanjutnya siap digiling. Penggilingan kedelai. Pada tahap ini, kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling. Kedelai digiling dengan tambahan air yang disalurkan melalui selang. Aliran air ini berfungsi untuk mempermudah proses penggilingan dan menghasilkan bubur kedelai yang lembut. Pendidihan santan kedelai. Dalam tahap ini, santan atau bubur kedelai kemudian dimasukkan ke dalam drum atau tempat perebusan santan yang kemudian ditambahkan air bersih sambil terus diaduk-aduk dengan menggunakan uap. Pada metode uap, drum yang berisikan air dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam. Setelah panas, barulah santan kedelai dituangkan ke dalam drum, serta ditambahkan air lagi. Dalam proses pendidihan adonan, suhu di dalam drum harus tetap terjaga panasnya. Untuk itu, pembakaran kayu bakar harus tetap dilakukan selama proses pendidihan berlangsung. Penyaringan santan kedelai. Pada tahap penyaringan ini dibutuhkan bantuan kain saring untuk menyaring santan kedelai. Kain ini dapat diletakkan di atas papan penyangga yang terbuat dari bambu atau menalinya menggunakan tali rapia agar kain tidak berpindah tempat. Santan kedelai dituangkan ke atas kain penyaring dengan menggunakan kayu atau irus. Setelah itu, kain saring digoyang-goyang untuk memisahkan ampas tahu dengan sari kedelai. Ampas tahu dari sisa penyaringan kemudian dimasukkan ke dalam ember untuk dijual menjadi pakan ternak dan membuat tempe gembus. Pengadukan sari tahu menggumpal. Sari tahu hasil dari penyaringan diaduk sambil dicampur dengan air kecut sampai warnanya terlihat kekuningan dan sari kedelai terlihat menggumpal. Setelah itu, air kecut yang dihasilkan dari proses ini diambil dengan menggunakan irik untuk digunakan sebagai air kecutan pada masakan selanjutnya. Pencetakan tahu. Sari tahu yang telah jadi kemudian dituangkan ke dalam kotak kayu atau cetakan yang sudah diberi alas dengan menggunakan kain cetak sampai penuh dan merata ke setiap permukaan.
Setelah sari kedelai sudah rata, kemudian ditutup menggunakan kain cetak yang sama. Selanjutnya tutup kotak kayu dengan tutupnya dan ditindih dengan baru sampai kurang lebih 20 menit. Tahu yang sudah tercetak lalu dipindahkan ke atas papan dan dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dengan menggunakan bantuan penggaris. Itulah presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.